Kenan sama sekali tidak mengindahkan ucapan Mona. Ia tetap tidak ingin keluar dari dalam ruangan. Justru Kenan malah mengunci pintu ruangan Mona. Apa yang kamu lakukan, Kenan? Hentikan. Aku sedang bekerja. Jangan bercanda. Masih banyak pasien yang harus aku obati. Mona yang beranjak berdiri mencoba untuk membuka kunci, namun Kenan malah menariknya. Kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan yang kedua kalinya, Mona? Padahal aku ingin menikahimu dan menebus kesalahanku dulu. Kenan yang menggenggam pergelangan Mona. Lepaskan, Kenan. Kamu keterlaluan. Mona yang mengibaskan tangannya secara kasar. Keluarlah sekarang dari ruanganku sebelum aku memanggil security. Mona, dengarkan aku. Biarkan aku bicara terlebih dahulu. Tidak, aku tidak mau mendengarkanmu. Tidak ada yang perlu aku dengar. Keluar sekarang, teriak Mona. Saat Kenan dan Mona sedang berdebat, tiba-tiba telepon rumah sakit berbunyi. Mona yang mendengar telepon berbunyi seketika mencoba untuk mengangkatnya. Jangan diangkat. Kenan yang kembali menarik tangan Mona. Lepaskan. Tolak Mona lalu berjalan menuju ke meja untuk mengangkat telepon. Halo, dengan Dokter Mona. Ada yang bisa saya bantu? Hentikan, Mona. Kenan yang mengambil alih ganggangan ponsel rumah sakit tersebut begitu saja dan kembali meletakkannya. Kamu ini apa-apaan, Kenan? Apa yang kamu mau? Bukankah aku sudah bilang berkali-kali kepadamu, jika aku sudah tidak bisa menerimamu? Seharusnya kamu paham itu, dan tidak usah lagi mengganggu hidupku. Fokus saja pada keluargamu dan fokus pada promil istrimu. Kenan tidak mengindahkan ucapan Mona. Ia langsung menarik tubuh Mona agar semakin dekat dengan tubuhnya, lalu mengecup bibir Mona begitu saja secara paksa. Mona yang mendapat perlakuan bejat dari Kenan mencoba untuk lepas. Mona terus mendorong tubuh Kenan, namun apa daya kekuatan Kenan lebih kuat dibandingkan dengan tubuh mungilnya. Mona terus memberontak agar bisa lepas dari Kenan. Saat Kenan masih asik mengecup bibir milik Mona, tiba-tiba pintu ruangan terbuka begitu saja. Prak, pintu ruangan yang sudah terbuka. Dari arah luar Ardian masuk begitu saja ke dalam ruangan. Lalu menarik tubuh Kenan hingga Kenan tersungkur ke lantai. Buk, buk. Ardian yang langsung memukuli wajah Kenan. Laki-laki berengsek. Berani-beraninya kamu menyentuh Mona. Buk, buk. Ardian yang terus memukuli Kenan. Kenan yang terus mendapat pukulan dari Ardian tidak tinggal diam. Bahkan Kenan mencoba membalas dengan pukulan juga hingga mengenai wajah Ardian. Mona yang melihat Ardian dan Kenan berkelahi seketika menjadi takut. Mona tidak menyangka jika ini akan terjadi di rumah sakit. Kenan yang berkali-kali mendapat pukulan dari Ardian seketika menjadi oleng. Bangun kamu. Ayo bangun. Ardian yang menarik kerah baju Kenan agar Kenan beranjak berdiri. Berani sekali kamu datang ke rumah sakit saya dan menemui Mona. Kamu pikir kamu siapa membuat keributan di sini? Lepaskan. Kenan yang mencoba menarik kerah bajunya. Mona itu milikku dan tidak ada yang boleh menikahinya. Jika aku tidak mendapatkannya, siapapun juga tidak boleh memilikinya. Ucap Kenan dengan hidung yang sudah mengeluarkan cairan merah. Apa kamu gila? Dulu kamu membuangnya. Sekarang kamu ingin memungutnya lagi. Dia bukan sempah yang bisa dibuang begitu saja, lalu bisa didaur ulang. Seharusnya kamu itu malu, karena Mona sudah tidak mau menerimamu. Bahkan Mona sangat membencimu. Tutup mulutmu, teriak Kenan. Buk, Kenan yang mencoba untuk memukul Ardian namun tidak sesuai sasaran. Pasalnya Kenan sudah lemah. Justru tangannya malah memukul tembok ruangan. Hentikan Kenan. Hentikan Pak Ardian. Ini rumah sakit. Banyak orang yang melihat, teriak Mona. Di luar ruangan sudah ada beberapa orang yang sedang menyaksikan perkelahian Kenan dan juga Ardian. Bukannya itu Pak Ardian, pemilik rumah sakit ini. Berkelahi dengan siapa beliau, ucap salah satu pengunjung rumah sakit. Sepertinya dia itu pasien. Tadi aku melihat dia masuk bersama seorang wanita. Kalau tidak salah istrinya. Tapi kenapa laki-laki itu masih ada di ruang dokter Mona?
Di mana istri sahut salah satu pasien Mona yang sudah mengantri di depan ruangan dari tadi. Tidak lama, setelah security mendengar ada keributan di ruang dokter kandungan, dua security pun datang untuk melerai Kenan dan juga Ardian. Kini Kenan sudah dibawa oleh security untuk diinterogasi di ruang security. Sedangkan Mona sudah dibawa oleh Ardian ke ruangannya. Untuk sementara, pihak rumah sakit menyuruh dokter kandungan yang lainnya untuk menggantikan Mona terlebih dahulu. Pasalnya Mona masih shock dengan apa yang dilakukan Kenan hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Apa tubuhmu ada yang terluka? Ardian yang tampak panik, takut jika Mona terluka. Saya baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit terluka di bagian tangan. Karena goresan namun tidak masalah, jawab Mona. Syukurlah. Bagaimana bisa Kenan berada di ruanganmu saat jam kerja, tanya Ardian. Ceritanya panjang, Mas. Awalnya Kenan datang bersama istrinya untuk menanyakan soal promil. Namun setelah selesai mereka keluar dari dalam ruangan. Tetapi tiba-tiba Kenan kembali masuk lagi ke dalam ruangan. Bahkan mengunci pintu ruangan. Benar-benar laki-laki gile. Kalau tidak ada sisi yang memberitahu saya tidak akan tahu apa yang terjadi denganmu. Karena kamu tidak kunjung memanggil pasien selanjutnya. Saat aku telepon lewat telepon kantor, kamu menjawab namun hanya suara gaduh yang saya dengar. Alhasil saya langsung datang ke ruanganmu. Karena perasaan saya tidak enak, jelas Ardian yang tiba-tiba bisa datang ke ruangan Mona. Maafkan saya, Mas. Telah membuat gaduh, ucapan Mona. Kenan yang seketika menghentikan mobil secara mendadak di pinggir jalan, hingga Dewi hampir tersungkur ke depan. Apa kamu gila, Mas? Teriak Dewi. Kenapa kamu tidak bisa diam? Sampai aku tidak fokus menyetir. Karena kamu tidak menjawab pertanyaanku. Pertanyaan apa, Dewi? Apa yang harus kujawab, sahut Kenan dengan nada tinggi. Kenapa kamu masih menginginkan wanita itu? Padahal aku sudah berusaha meyakinkan kamu untuk mempunyai seorang anak. Lalu untuk apa kita program HML jika kamu saja masih mencintai wanita itu? Berengsek. Kenan yang tiba-tiba memukul setir mobil, lalu mengusap kepalanya. Dia benar-benar frustasi dengan dirinya sekarang. Bahkan dia sangat bingung dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Kenan ingin sekali membina rumah tangga dengan Dewi dengan benar.
Namun di sisi lain, Kenan belum bisa melupakan Mona. "Kamu itu gile, Mas. Kamu itu sakit. Aku menyesal menikah denganmu," ucap Dewi lalu membuka pintu mobil dan keluar dari dalam mobil. Kenan yang melihat Dewi keluar dari dalam mobil seketika langsung menarik tangannya. "Mau kemana kamu? Tetap duduk. Kita akan segera pulang." "Lepasin. Aku tidak mau pulang dengan laki-laki sakit sepertimu." Dewi yang menepis genggaman Kenan. "Dewi, aku bilang masuk." "Masuk, Dewi," perintah Kenan, namun Dewi tidak mengindahkannya. Ia sudah keluar dari dalam mobil. Lalu Kenan menutup pintu mobil dengan kasar. Kenan seketika langsung melepas selbetnya dan turun dari mobil untuk mengejar Dewi. Sebenarnya, Kenan juga tidak tega melihat Dewi terluka karena dia masih mencintai Mona. "Dewi, kembali ke mobil sekarang. Jangan seperti anak kecil." Kenan yang menarik tangan Dewi. "Seperti anak kecil? Siapa yang seperti anak kecil? Kamu atau aku? 3 tahun kita membina rumah tangga, tapi kamu masih juga mencintai wanita itu. Kamu itu gile." Dewi yang kembali berjalan lalu melambaikan tangannya untuk memberhentikan taksi. "Ayo pulang. Kamu mau kemana?" Kenan yang terus menarik tangan Dewi. "Bukan urusan kamu. Lepasin." Taksi seketika sudah berhenti di depan Dewi. Dan Dewi pun langsung masuk begitu saja ke dalam taksi. "Dewi, Dewi, turun Dewi." Kenan yang terus mengetok kaca mobil. "Jalan, Pak," perintah Dewi, dan taksi pun berjalan begitu saja. Kenan yang melihat taksi sudah pergi seketika pasrah. Ia pun kembali masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Kenan berkali-kali mengumpat, ingin sekali dia menghancurkan semua isi di dalam mobil. Namun ia tidak mungkin. Kenan mencoba mengemudikan mobilnya, kembali untuk mengikuti kemana Dewi pergi. Namun tiba-tiba ponselnya berdering di saku celananya. Ternyata itu adalah Hendra selaku asistennya yang ia perintahkan untuk mengurus restoran-restoran miliknya. "Ada apa?" Kenan yang sudah mengangkat telepon. "Halo bos, saya ingin memberitahu jika restoran di pusat kota terbakar." Kenan yang mendengar ucapan Hendra seketika terkejut. "Hah? Apa maksud kamu?" "Iya bos, restoran di bagian pusat kota terbakar tadi dini hari. Dan semuanya habis terbakar." "Bagaimana bisa terbakar? Apakah ada korban jiwa?" "Saya juga kurang tahu bos. Polisi sedang menyelidikinya. Tidak ada korban yang meninggal, hanya beberapa karyawan yang terluka. Sebaiknya bos segera pulang ke Jakarta, karena ini masalah besar," ucap Hendra. "Baiklah, nanti sore aku akan segera terbang ke Jakarta." "Baik bos, hati-hati di jalan," ucap Hendra. Lalu sambungan telepon terputus begitu saja. Kenan seketika langsung melempar ponselnya di kursi sebelah pengemudi. Ia benar-benar frustasi dengan keadaan sekarang. "Sialan, apa-apaan ini? Kenapa banyak musibah yang menimpa keluargaku? Perusahaan papa kecolongan. Dan sekarang salah satu restoranku kebakaran. Ditambah Dewi entah pergi kemana. Benar-benar hari yang menjengkelkan." Kenan kembali mengemudikan mobilnya begitu sangat kencang. Ia harus segera untuk pulang ke Jakarta untuk mengurus semua masalah di sana. Namun dia juga dibuat pusing. Pasalnya saat Kenan tiba di hotel, Dewi tidak ada di hotel. Kemana wanita itu? Kemana dia pergi? Dia benar-benar semakin menambah kepalaku pusing. Harus kemana aku mencarinya? Dewi, harus kamu memang benar-benar. Kenan yang ketika kembali marah dengan kepergian Dewi.